seolah ada sesuatu yang luar biasa. Saya melihat bahwa ini adalah persoalan bagi perkembangan demokrasi kita. Ini adalah sebuah pembunuhan terhadap demokrasi kita. Hak pemerintah itu adalah mencabut SKT, surat keterangan terdaftar, atau status badan hukum, tapi melarang sebuah ormas seharusnya didasarkan pada putusan pengadilan. Karena FPI sudah mati setelah FPI dibubarkan sebagai ormas. FPI pun benar-benar dilarang beraktivitas meski jadi organisasi biasa. Hal itu dikatakan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa Front Pembela Islam FPI telah bubar secara de jure sejak 21 Juni 2019. Karena tidak mempunyai kedudukan hukum, pemerintah juga resmi melarang aktivitas FPI dan menghentikan seluruh kegiatannya. Bahwa FPI sejak tanggal 21 Juni tahun 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas, kata Mahfud dalam konferensi pers yang disiarkan langsung melalui kanal YouTube Kemenko Polhukam Rabu 30 Desember 2020. Pemerintah melihat banyak pelanggaran yang dilakukan organisasi pimpinan Habib Rizik Syihab selama berkegiatan, seperti tindak kekerasan, sweeping, atau razia sepihak, provokasi, dan sebagainya, ujarnya. Pemerintah pun berkesimpulan untuk melarang dan menghentikan seluruh kegiatan yang digelar FPI. Hal tersebut didasari oleh putusan Mahkamah Agung nomor 82/PUU 112013 yang diteken pada 23 Desember 2014. Karena FPI tidak lagi mempunyai legal standing, baik sebagai ormas maupun organisasi biasa, tuturnya. Sementara itu, politisi Partai Gerindra menyebutkan pemerintah Jokowi otoriter karena FPI dibubarkan. FPI dibubarkan tanpa proses di pengadilan. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut secara de jure FPI bubar sejak Juni 2019 sebab FPI tidak memperpanjang izin organisasi kemasyarakatan. Sebuah pelarangan organisasi tanpa proses pengadilan adalah praktek otoritarianisme. Ini pembunuhan terhadap demokrasi dan telah menyelewengkan konstitusi, kata Fadlizon dalam keterangannya di Twitter. Alasan ini yang bikin FPI resmi jadi organisasi terlarang di Indonesia. Pakar hukum tata negara Refli Harun pun mengomentari pembubaran FPI serta berdirinya ormas reinkarnasi dalam video YouTube berjudul Front Persatuan Islam tidak akan daftarkan diri, buang-buang waktu, diunggah pada Kamis 31 Desember 2020. Refli sebenarnya memandang keputusan pemerintah masih bermasalah. FPI dalam beberapa bulan terakhir ini justru ikut ambil bagian dalam upaya mempertahankan Pancasila, katanya seperti dikutip Kamis 31 Desember 2020. Dia juga menyoroti terkait salah satu alasan pemerintah dalam surat keputusan bersama SKB tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol dan atribut serta penghentian kegiatan FPI bagian F yang menyebutkan pengurus atau anggota FPI kerap kali melakukan tindakan razia atau sweeping di tengah-tengah masyarakat. Refli kemudian menyebutkan tindakan sweeping yang dilakukan FPI merupakan tindakan yang dilakukan pada 2015 dan tidak terjadi baru-baru ini. Alasan pemerintah membubarkan FPI yang sering melakukan sweeping adalah paradoks. Banyak organisasi-organisasi lain yang sebenarnya juga melakukan sweeping, tapi tidak dibubarkan pemerintah, jelasnya. Di sisi lain, lahirnya Front Persatuan Islam ini dikarenakan pembubaran ormas FPI. Kemudian memunculkan asumsi bahwa orang-orang dalam organisasi tersebut akan melakukan kegiatan yang sama dengan ormas pendahulunya. Kita tidak bisa menjas sebuah organisasi yang baru saja dideklarasikan dan bahkan belum melakukan kegiatan apa-apa, kata Refli.
Secara hukum, Repri menjelaskan bahwa hukum itu menilai sesuatu yang objektif terjadi. Jika memang nanti ormas baru ini melakukan pelanggaran hukum, maka baru bisa ditindak. Menurutnya, pendirian organisasi akan dilarang ketika yang mendeklarasikan merupakan orang-orang yang dilarang karena putusan pengadilan, bukan karena larangan pemerintah tanpa dasar. Nah, ini yang tidak ditempuh oleh pemerintah, mengajukan ini kepada pengadilan terlebih dulu sehingga mereka punya dasar untuk melarang FPI